Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk setiap saudara yang menyaksikan khotbah online Gereja All Saints Anglican Church pada minggu ini. Pada kesempatan kali ini, setelah kita di 2 minggu ke belakang membahas mengenai hal yang baru yang perlu kita lakukan, new priorities di tahun yang baru ini, di 2021, dan juga minggu yang lalu kita membahas mengenai baptisan Yesus dan bagaimana baptisan Yesus menjadi awal yang baru buat kita semua, memberikan penggambaran mengenai kehidupan yang baru, memberikan penggambaran mengenai kehidupan yang lama yang ditinggalkan dan kita memasuki kehidupan yang baru, yang berbeda. Namun kali ini kita akan membahas satu hal yang sangat penting bagi kita semua, terkhusus orang-orang percaya yang selalu memiliki keinginan untuk membangun hubungan secara personal dengan Tuhan, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan kita. Dan hal yang paling penting dan hal yang paling esensial dalam membangun hubungan dengan Tuhan adalah doa. Dan di dalam doa, di dalam pembahasan mengenai doa, kita temukan bahwa di dalam Alkitab, Yesus mengajarkan kita untuk berdoa di dalam doa yang diajarkan, yaitu mengenai doa Bapa Kami. Kita tahu di dalam Matius pasal yang ke-6, ayat 5-15, Yesus membahas tentang hal tersebut. Karena pada saat itu, saat Yesus berkumpul dengan murid-muridnya, kemudian ada salah satu murid yang bertanya kepadanya, "Tuhan, ajarilah kami berdoa." Dan Yesus memberikan jawaban. Yesus memberikan jawaban kepada mereka yang pasti menjadi hal yang penting banget, memberikan perubahan bagi kehidupan murid-muridnya saat itu, karena mereka mengetahui kunci dari berdoa. Mereka mengetahui rahasia yang perlu mereka miliki di dalam hal berdoa. Dan hari ini kita juga akan membahas hal yang sama, yaitu mengenai rahasia berdoa di dalam series Doa Bapa Kami. Dan sebelum kita lanjut lebih dalam lagi, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Terima kasih bahwa 2020 telah berlalu dan kami memasuki 2021 dengan resolusi yang baru, dengan semangat yang baru, dan dengan visi yang baru yang kami mau tanamkan, kami mau taruh di bawah kaki Tuhan saja. Dan pada hari ini kami mau mengenal Engkau lebih lagi, kami mau mengerti Tuhan lebih lagi, kami mau mengerti bagaimana kami membangun hubungan dengan Engkau lebih baik lagi. Dan secara khusus kami akan membahas tentang doa dan doa Bapa Kami secara khusus, lebih khusus lagi. Terima kasih Tuhan, pimpin kami, berikan pengilhaman, berikan wahyu, berikan pengertian kepada kami, supaya melalui apa yang kami dengarkan, kehidupan kami diubahkan. Dan bukan hanya kehidupan kami, melainkan juga orang banyak yang ada di sekitar kami dapat diubahkan karena kehidupan kami yang diubahkan oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita mau buka Alkitab kita dulu terlebih dahulu sebelum kita membahas hal ini lebih lanjut. Kita membuka Alkitab kita dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 5-15. Matius pasal 6 ayat 5-15. Saya harap semua Bapak Ibu semuanya bisa membukanya secara bersamaan supaya kita semua dapat mengerti teks ini dan tidak ada yang ketinggalan, nggak ada yang miss di antara kita. Matius pasal 6 ayat 5-15. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Yesus mengatakan demikian. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Tapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula, dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa banyaknya kata-kata doa akan membuatnya dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya.
Karena itu, berdoalah demikian. Setelah berkata banyak hal sebelumnya, Yesus akhirnya berkata, karena itu, berdoalah demikian. Dan doa ini yang akhirnya kita kenal sebagai doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kemudian di ayat 14 dikatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita belajar mengenai rahasia dari doa. Rahasia dari doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Dan satu kata kunci yang perlu kita sadari mengenai doa terlebih dahulu, yaitu doa berbicara tentang relasi. Doa berbicara tentang hubungan yang kita bangun di antara kita dengan Tuhan. Doa bukan hanya sarana untuk kita menyampaikan permintaan, bahkan itu seharusnya bukan menjadi bagian utama, bahkan untuk 15% di dalam doa pun seharusnya tidak demikian, karena kita lihat di dalam doa Bapa kami, dikatakan bahwa berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya saja. Dengan kata lain, hal tersebut pun kemudian diberikan atau diserahkan kepada Tuhan saja. Seberapa banyak pun Tuhan akan memberikan, kita ikut saja. Kita datang kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan bukan karena kita meminta, melainkan karena kita membangun hubungan yang intim, yang dekat dengan Tuhan. Makanya kalau kita perhatikan teks ini, kita perhatikan doa Bapa kami, Bapak Ibu sekalian, kita menemukan bahwa di permulaan dari doa Bapa kami dan di akhiran dari doa Bapa kami, keduanya sama-sama berbicara tentang Tuhan. Keduanya menunjukkan pengenalan kita kepada Tuhan, siapa Dia. Makanya Yesus mengajarkan kepada kita berdoalah seperti ini. Kenapa? Karena berdoa yang Yesus ajarkan, doa Bapa kami yang Yesus ajarkan adalah doa yang menunjukkan hubungan. Doa yang menunjukkan pengenalan kita kepada Tuhan yang lebih besar daripada keinginan kita untuk mendapat sesuatu dari Tuhan saja. Kita lihat bahwa di awal dari doa Bapa kami dikatakan, Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga. Dari hal tersebut saja kita menemukan bahwa Yesus mau menekankan kepada kita, mau mengajarkan kepada kita, kenallah Dia. Dan saat engkau mengenalnya, engkau menemukan bahwa Ia adalah Bapa kita. Dan bukan hanya Bapa kita, Dia adalah Bapa kita yang ada di sorga. Dan kemudian dikatakan, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Semuanya semuanya bukan berhubungan dengan kehidupan kita sebagai manusia, melainkan Tuhan. Di dalam doa, seringkali kita, termasuk saya, memulai doa saya, mengakhiri doa saya, dan bahkan di tengah-tengah doa saya pun, semuanya hanya berbicara tentang saya. Semuanya hanya berbicara tentang what I need, dan bukan tentang Tuhan. Saya menjadikan doa sebagai sarana minta, sarana protes kepada Tuhan. Tuhan kenapa kayak gini, dan lain sebagainya. Saya menjadikan doa sebagai sarana istilahnya customer service surga. Doa adalah wadah untuk saya protes ke surga mengenai apa yang terjadi di kehidupan saya. Saya mau minta sesuatu, telepon customer service, yaitu via doa, by prayers. Saya mau protes sesuatu, kenapa hal ini bisa terjadi? Doa. Dan lain sebagainya. Semuanya berhubungan dengan diri saya. Namun, Tuhan Yesus mau mengajarkan kita bahwa when we pray, ini nggak seharusnya berhubungan atau tentang kita, melainkan tentang hubungan kita dengan Tuhan.
Makanya dia mulai dengan pengenalan. Kenal siapa dia, yaitu Bapa kita. Di mana dia, yaitu di surga. Dia seperti apa? Dia kudus. Dia layak dimuliakan. Dan lain sebagainya. Dan kemudian di bagian akhir pun dikatakan demikian. Karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan dan sampai selama-lamanya. Seberapa di antara kita yang kalau berdoa, karenanya dipakai atau the reason we pray adalah diri kita sendiri. Iya, Tuhan minta seperti ini karena Tuhan begini, karena hidupku begini-gini. Iya Tuhan, harusnya ini menjadi seperti ini karena kemarin saya diginin sama orang lain. Ya Tuhan, harusnya seperti ini kan karena Tuhan adalah Bapa, tapi pakai nama Tuhan untuk kepentingan kita pribadi. Padahal yang diajarkan oleh Tuhan adalah whatever we pray about, apapun yang kita doakan, apapun yang kita komunikasikan dengan Tuhan, harus didasari oleh kesadaran bahwa it's all about Him. Semuanya tentang Dia. Karena Dia yang punya kerajaan, Dia yang punya kemuliaan, Dia yang punya kuasa dari sekarang untuk selama-lamanya. Makanya dengan demikian kita bisa berserah sama Dia. Dan dari dua hal ini saja kita menemukan satu kunci yang paling penting, satu rahasia yang paling penting dalam doa, yaitu hubungan, yaitu pengenalan antara kita dengan Tuhan. It's not about us. Ini bukan tentang kita lagi, melainkan tentang hubungan yang kita bangun dengan Dia. Tentang Dia yang kemudian kita kenal melalui doa. Oleh sebab itu kita mau baca satu ayat lagi, yaitu terdapat dalam Keluaran pasal 3 ayat yang pertama sampai 14. Tapi saya hanya akan membacakan ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14 saja. Demikian firman Tuhan. Lalu Musa berkata kepada Allah, saya lebih baik sepertinya baca dari ayat yang sebelumnya lagi, yaitu ayat yang ke-11. Ayat yang 11 sampai 14. Keluaran pasal yang ketiga ayat 11 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, aku telah mengutus aku kepadamu. Kita lihat di sini Bapak Ibu semua, apa yang terjadi kepada Musa saat ia diperintahkan oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Saat ia mengatakan bahwa Musa dipilih untuk dipanggil untuk membebaskan bangsa Israel, diberikan tanggung jawab yang besar untuk membebaskan suatu bangsa dari penindasan, dari perbudakan Mesir. Apa respon pertama yang dikeluarkan oleh Musa? Yaitu, siapakah aku ini? Seringkali dalam kehidupan kita merasa bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun yang kita mau lakukan, apapun yang pernah kita lakukan, dan apapun itu, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini, semuanya berhubungan dengan saya. Semuanya adalah tentang aku. Sehingga seringkali kita bertanya, siapa aku ini Tuhan? Seringkali kita ngerasa nggak layak. Karena kita bertanya, siapa diri gue, siapa saya? Dan lain sebagainya. Jangan salah Bapak Ibu semuanya. Rasa nggak layak itu bukan menunjukkan bahwa kita rendah hati. Tapi seringkali kita merasa nggak layak karena kita terlalu fokus sama diri sendiri. Seringkali kita ngerasa bahwa, oh, I'm not supposed to do this. Saya nggak layak untuk melakukan panggilan ini.
Saya nggak layak untuk melayani. Saya nggak layak untuk mendoakan orang. Saya nggak layak untuk menjadi pemimpin di suatu perusahaan dan lain sebagainya. Bukan karena kita ngerasa rendah hati, tapi bisa saja karena kita merasa kita adalah pusatnya. Sehingga seolah-olah semuanya harus dipegang oleh diri kita sendiri. Karena kita ngerasa bahwa kita bisa melakukan semuanya berdasarkan kemampuan kita saja. Sehingga kalau memang kita ngerasa nggak kuat, kita bilang, siapakah aku ini? Padahal, apalagi saat semuanya berhubungan dengan rencana Tuhan, kita nggak perlu takut. Kita nggak perlu khawatir. Kita nggak perlu bingung. Apalagi ngerasa kita nggak punya kemampuan. Karena semuanya untuk Tuhan, dan Tuhan yang akan sediakan. Dan Tuhan yang akan mampukan. He is the one that will provide. Yang akan memperlengkapi kita dengan segala yang kita butuhkan. Makanya di bagian selanjutnya dikatakan, lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Dikatakan Tuhan kepada Musa. Inilah tanda bagimu bahwa aku akan mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Dia memberikan tanda, dan dia memberikan suatu kepastian bahwa Tuhan yang menjaga, Tuhan yang akan menuntun, Tuhan yang akan memperlengkapi. It's no longer about Moses, bukan lagi tentang Musa, melainkan tentang Tuhan. Dan kenapa ayat ini menjadi pendamping dari pembahasan kita mengenai doa Bapa kami, mengenai rahasia dari doa, adalah karena di dalam teks ini kita temukan bahwa terbangun pengenalan dari antara Musa dengan Allah. Yang awalnya Musa tidak mengenal Allah, bahkan dia bertanya, kalau misalnya banyak orang bertanya, siapa Tuhan itu? Siapa nama Tuhan itu yang mengutus Musa, yang mengutus dirinya? Aku harus jawab apa? Dia bertanya seperti itu kepada Tuhan. Dan Tuhan bilang, aku adalah aku. I am who I am. I am that I am. Hal ini menunjukkan satu hal, yaitu bahwa siapapun yang mengenal Tuhan, siapapun yang memiliki hubungan personal dengan Tuhan, they will know. Mereka akan tahu, dan mereka akan mengenalnya. Karena kita percaya bahwa Tuhan itu esa. Tuhan itu esa, dan He is the one yang ada di ribuan tahun sebelum kejadian Musa terjadi, dan He also the one yang saat Musa bertemu dengan Tuhan, itu adalah Tuhan yang sama, dan juga Tuhan yang sama yang hari ini menuntun kita. Dan di situ dibangunlah hubungan secara personal antara Musa dengan Tuhan, yang kemudian membawa Musa memiliki keberanian untuk membebaskan bangsa Israel. Karena dia sadar it's no longer about him, tapi itu tentang Tuhan, rencananya, dan tuntunan yang Tuhan berikan kepadanya. Dan hari ini kita mau belajar, kita belajar satu hal Bapak Ibu Saudara. Saat kita berbicara tentang doa, saat kita berbicara tentang prayers, saat kita berbicara tentang keintiman, ini bukan lagi tentang kita saja. Ini bukan saja tentang kita layak atau tidak. Karena seringkali kita tidak berdoa, karena kita merasa, oh saya tidak layak. Kemarin hari Sabtu, malam Minggu, saya baru melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oh, beberapa lama yang lalu, minggu lalu, di gereja, saya sangat kesal melihat orang ini, dan saya berkata-kata kasar di dalam hati. Dan lain sebagainya, hal-hal buruk boleh kita lakukan dalam kehidupan kita. Tapi, hal tersebut tidak bisa dan tidak boleh dijadikan alasan untuk kita tidak datang kepada Tuhan. Tidak bisa menjadi alasan untuk kita tidak berdoa kepada Tuhan dan berkata, siapakah aku ini Tuhan? Karena saat kita berkata demikian, kita sedang merasa bahwa diri kita adalah pusat dari segalanya. Sehingga saat kita tidak baik, segala sesuatunya tidak dapat berjalan. Tidak demikian. Karena apapun yang terjadi kepada kita, Tuhan tetap sama. Dan Dia tetaplah patokan utama. Dia tetap Tuhan yang baik. Kalau kita hancur, kasih-Nya tetap besar. Seberapa banyak pun dosa kita, kasih Tuhan tetap lebih besar dari segala sesuatu yang pernah kita lakukan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian,
mengenai rahasia doa ini, kita perlu sadari satu hal yang penting sekali, yaitu it's about relationship with Him. Ini adalah tentang hubungan antara kita dengan Dia. Bukan hanya tentang kita, bukan hanya kuatnya kita, bukan hanya kelayakan diri kita saja, melainkan tentang kasih-Nya Tuhan, perkenanannya Tuhan, melainkan kemuliaannya Tuhan, kuasanya, dan segala sesuatu yang bisa kita temukan di dalam Dia. Oleh sebab itu, saat kita berdoa, apa sih kuncinya? Kuncinya cuma satu. Temukan Tuhan di sana. Jangan cari sesuatu yang hanya pusatnya kepada diri kita. Seperti, Tuhan aku mau mobil, Tuhan aku mau pergi ke luar negeri, Tuhan aku mau jadi seperti ini, aku mau sukses, dan lain sebagainya. Kita tidak akan pernah menemukan Tuhan di sana. Yang mungkin akan kita temukan setidaknya hanyalah mujizat Tuhan. Tapi that's just a bonus. Itu cuma bonus, itu hanya percikan dari keberadaan Tuhan. Tapi sebaliknya, saat kita dapat menemukan Tuhan, saat banyak hal yang kita inginkan di dalam kehidupan ini mungkin kita tidak miliki. Kita tidak kaya, kita tidak berhasil, kita tidak sekeren orang-orang di sekitar kita, namun kita memiliki damai sejahtera. Kita memiliki kedamaian itu. Kenapa? Karena Tuhan ada di dalam kita. That's the reason why Tuhan bilang, saat berdoa kita mintalah sesuatu yang secukupnya. Karena saat kita bisa hidup di dalam hal yang cuman cukup, bukan berlebihan, tapi kita merasakan kedamaian, itulah tanda bahwa Tuhan menyertai kita. Itulah tanda bahwa hidup kita dipimpin, hidup kita ditinggali oleh Tuhan. Dan itu lebih dari apapun yang bisa kita temukan di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, terima kasih untuk pewahyuan yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah melalui khotbah, melalui sharing kami pada hari ini, kami menemukan satu hal bahwa when we pray, saat kami berdoa, kami perlu menemukan Tuhan di sana. Dan bukan hanya menemukan mujizatnya, bukan hanya menemukan keberhasilannya, bukan hanya menemukan hal-hal yang indah di sana, melainkan yang paling penting, menemukan Tuhan, bahkan di dalam kesederhanaan yang boleh kami semuanya alami dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan bahwa kami lebih dekat dengan Engkau, bahwa kami lebih mengenal Engkau, sehingga kami dapat dengan confident, dengan penuh kepercayaan diri mengatakan bahwa He is our Father. Dialah Allah, Bapa kami, ialah Bapa kami. He's my dad. Dan dengan bangganya kami akan datang kepadamu setiap harinya, bukan hanya untuk kepentingan kami, but also untuk kepentingan Tuhan, Bapa kami. Terima kasih ya Tuhan, pimpin hari-hari kami, biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. See you.